Kalau menurut Risang Sinatria, tanah suci itu di mana? Indonesia. Lah ini ada warnanya. Indonesia. Tanah suci itu di Indonesia. Tapi kalau di Indonesia ya emang tanah sucinya di Indonesia. Maksudnya orangnya yang di Indonesia. Orang Indonesia tanah sucinya harusnya di Indonesia. Orang Arab tanah sucinya di pasti Arab. Di Arab. Nah. Bukan orang Indonesia tanah sucinya di Arab. Bukan orang Arab tanah sucinya di Indonesia. Terbalik-balik itu ya. Jadi kebalik-balik. Ya. Yang tadi. Rahayu. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, ketika kita bicara perjuangan, itu tidak akan ada artinya tanpa regenerasi. Kita butuh regenerasi, kita butuh terus anak-anak muda penerus perjuangan kita. Karena perjuangan ini adalah perjuangan besar. Bangsa ini mabuk dogma, bangsa ini dengan sukacita memperbudak dirinya pada bangsa lain. Kita terpuruk 500 tahun. Bukan hal yang mudah, semudah kita membalikkan telapak tangan kita untuk membangkitkan bangsa ini, untuk mencerahkan bangsa ini. Kita butuh regenerasi. Sehingga kalau nanti yang tua-tua ini, mohon maaf bukan kita mendoakan ya, yang tua-tua nanti tidak ada umur, tentunya anak cucu kita yang akan terus memperjuangkan, melanjutkan perjuangan kita. Walaupun Eyang Sabdo Palon sudah memprediksi kalau 500 tahun berikutnya akan ada sebuah pencerahan revolusi alam. Dan ini nampaknya semakin nyata, indikator-indikator itu muncul. Bahkan beberapa hari yang lalu, saya mendapatkan telepon dari orang Indonesia yang saat ini ada di luar negeri. Dulu waktu di Indonesia, dia mengakui, dia bercerita kepada saya, dia dulunya adalah mabuk dogma. Dia orang yang sangat fanatik dengan keyakinan yang dia yakini, yang keyakinan tersebut dari Dayok, dari luar. Setelah dia di luar negeri, dia tercerahkan. Nampaknya gerakan alam, adanya revolusi alam, memberikan pencerahan kepada bangsa ini, nampak semakin nyata, semakin jelas. Nah, ketika kita bicara regenerasi, malam ini salah satu anggota kita yaitu Pak Hardi, tokoh seniman Malang Raya, ini mengajak anaknya. Anaknya masih kecil, lucu, ya. Tetapi cara berpikirnya tentang ajaran-ajaran leluhur kita ini udah luar biasa. Ini kita ingin ngobrol ya biar cerita secara alami layaknya anak kecil gini. Nah, ini mau tanya ini namanya siapa, Li? Risang Sinatria Suwardi Putra. Risang Sinatria Suwardi Putra. Sinatria Suwardi Putra. Ngomongnya bahasa Jawa apa bahasa Indonesia enak le? Aduh, kalau bahasa Jawa itu yang nggak bisa apa? Oh, belum bisa bahasa Jawa lah. Lah wong anake seniman Jawa kok ora iso bahasa Jawa to, Le? Maksudnya yang bahasa Jawa tapi bukan Jawa yang kayak biasanya itu. Wis isone apa bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia kalau sama orang tua. Sekarang kelas berapa? Kelas 1. Hebat. Kelas 1 SD pinter bahasa Indonesia. Ning sayangnya bahasa Jawa nek gak iso. Bisa ngasih tuwek. Baik kira. Ini izin bapake tokoh seniman Malang Raya, anake gak iso basa Jawa. Tapi ini hebat loh, kelas 1 SD wis pinter bahasa Indonesia gitu loh.
Nah, kelas 1 SD. SD mana, Le? Saujajar 5 Kota Malang. Saujajar 5 Kota Malang. Di sekolah diajari apa, Le? Diajari ada agama, habis itu bahasa Indonesia, seni budaya, seni musik, seni rupa, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, TIK, sama PCOK. Lah pelajaran segitu banyaknya itu kon apal kabeh? Lumayan hafal, tapi ada 2 yang lupa aku sebutin tadi. Apa itu? Literasi sama P5. Literasi Sama P5. hebat, ini kelas 1 SD pelajarannya literasi ya. Wah wis lagi pas main pada aku mbak kuliah iki. Bukan terasi, Pak. Hah? Tapi asalkan li-nya jangan dihapus nanti. Oh gitu. Wah jadi anak ludruk. Literasi. Lina aja dihilangi. Wiso ae jan wis. Lah wis pelajaran apa le sing sampean senengi le? Pelajarannya PCOK. Apa itu PCOK iki le? Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Iku sing sampean senengi. Seneng apa ya le biasane le? Olahraganya itu loh, gerakannya menarik-menarik. Oh, lah sing menarik apa nih? Tuh, bukan ditarik gini. Ya menarik suka. Bukan menarik yang tarik tambang. Apa lagi? Sama TIK. Apa itu TIK? Teknologi Informasi dan Komunikasi. Waduh, iki cak kelas 1 SD apa kuliah to jane iki? Aku paling sukanya itu di dalam ruangannya, soalnya adem, pas langsung keluar panas. Iku apa sing sampean gak seneng ini pelajaran apa le? Yang ndak suka itu? Bahasa Jawa. Loh. Duh. Wes, anak emang Jawa kayak sebab. Bahasa Jawa dia kesusahan. Gak kayak bahasa Jawa pada umumnya. Oh, berarti gurumu sing teknik mengajarnya nggak kurang bener iki. Sampai temanku ada yang bilang, kamu itu orang Jawa kok nggak bisa bahasa Jawa. Piye toh? Sing gak seneng bahasa Jawa, gak seneng. Terus apa meneh sing yang gak seneng pelajarannya? Sama seni rupa, Pak. Seni rupa, gak seneng. Soalnya udah bener. Apa itu namanya? Mulut tersenyum adalah topeng kelana, tapi kok malah Bali. Bentuk hidung topeng kelana adalah moncong, tapi kok panjang. Jadi mesti kena tipu. Pusing lama-lama pala ini. Jadi apa? Bentuk senyum? Bentuk senyum itu kan kelana, tapi kok di itunya suruh jawab Bali. Ya Allah, itu loh yang bikin. Apalagi sama agama itu, ya Allah. Loh. Harus suruh nulis Arab dong. Lah sama nyeloke ya Allah, cuma kok nulis Arab. Bener ya Gusti. Piye. Kok nulis Arab gimana ceritanya? Ya nulis Arab nggak bisa, soalnya bukan orang Arab. Ya bisanya nulis Indonesia. Jadi kok nulis Arab nggak bisa karena gambar negara Arab aja lo nggak bisa. Tulisannya itu lo. Nggak bisa. Nulis Arab nggak bisa. Gambar negara Arab nggak bisa. Nggak bisa. Nek gambar negara Indonesia? Easy. Apa itu gambar negara Indonesia apa ya? Ya harus ada tiangnya, Pak. Nanti masa genderanya doang ya lupa. Oh itu benderanya. Tiang sama kakinya itu loh. Apa itu namanya nggak tahu. Itu lambang negara. Jadi bendera itu lambang negara. Nah, mau tadi ngomong ke gambar negara Arab. Gambar negara Arab ya peta. Ya emang sih. Tapi kalau gambar negara yang paling mudah menurutku itu
Ukraina, tapi kalau Ukraina tuh aku sampai merusak negaranya, benderanya kebalik. Bendera Ukraina gimana? Bendera Ukraina? Atasnya itu biru tua, bawahnya itu kuning. Itu tadi kan di sekolah SD Negeri 5. SD Negeri Saujajar 5. SD Negeri Saujajar 5. Kok di situ diajari huruf Arab? Ya soalnya ada pelajaran agama Islam. Aku mintanya malah pendidikan agama kepercayaan. Adanya cuma 2, pendidikan agama Islam sama pendidikan agama Kristen. Itu kan sekolah negeri Indonesia. Ya sebenarnya enggak diajari huruf Arab toh. Oh ini Indonesia. Kan bukan sekolah Arab. Bukan sekolah iya. Arab Saujajar 5 gitu ya. Nah, kalau di Indonesia pelajarannya suruh nulis Arab. Kalau di Arab pelajarannya ya suruh nulis Indonesia. Oh ngono. Kan jadi itu kebalikannya. Iya, kira-kira di nang Arab kono para pemirsa kira-kira mau ndak ya orang Arab sana dibalik harus apa belajar huruf bahasa Indonesia gitu. Di Indonesia sekolah-sekolah negeri kan dipaksa untuk belajar bahasa Arab. Sekarang ayo kita balik. Negara Arab disuruh belajar budaya Indonesia. Wah, ide bagus ini anak kecil ini. Ayo para pemirsa bisa enggak ini? Kalau bangsa Arab ya, negara Arab tidak mau mempelajari budaya Indonesia, ya bangsa Indonesia jangan mau mempelajari budaya Arab. Pinter Le, ya mantap. Kisah anak yang menyedihkan. Gimana itu cerita anak menyedihkan gimana nih? Ya ngebalik itunya tadi. Indonesia, pelajaran agama, suruh nulis Arab. Nulis Arab. Arab, pelajaran agama, suruh nulis Indonesia. Jadi kebalikan. Harusnya dibalik. Emang dibalik. Orang Arab juga harus belajar budaya Indonesia. Jangan Indonesia toh. Jangan Indonesia toh. Kalau mereka mau ndak, kalau nggak mau ya kita jangan mau gitu ya. Masa Arab penggaweane titit. Lah Indonesia mek digletak ngono tok. Lah dikongkon Arab nih. Aduh, pusing lama-lama ini ya. Aduh. Ya. Terus Le. Terus kenapa kok Indonesia tuh didorong ke Arab? Masalah tanah suci. Aduh, itu yang bikin saya lebih pusing. Jadi orang Indonesia didorong supaya niru Arab mergone tanah suci. Nah, sampai ada lo yang bilang tanah suci di Arab sampai tak usir dari Indonesia. Ya gimana itu? Satu temen, aku lupa itu namanya siapa. Ya. Fatan, Fatan. Ya, Dia kan bilang, tak bilang nih, kamu kan bilang tanah suci di Arab. Ya. Kalau kamu bilang gitu, lah kenapa kamu kok nggak ke Arab? Nggak pergi ke Arab gitu ya? Nah, iya. Kalau menurut kamu tanah suci itu di mana? Nah, ya dia emang jawab gitu. Terus, kalau menurut Risang Sinatria, tanah suci itu di mana? Indonesia. Lah ini ada warnanya. Indonesia. Tanah suci itu di Indonesia. Tapi kalau di Indonesia ya emang tanah sucinya di Indonesia. Maksudnya orangnya yang di Indonesia. Orang Indonesia tanah sucinya harusnya di Indonesia. Orang Arab tanah sucinya di Arab. Di Arab. Bukan orang Indonesia tanah sucinya di Arab. Bukan orang Arab tanah sucinya di Indonesia. Terbalik-balik itu ya. Jadi kebalik-balik. Ya. Yang tadi Indonesia harus belajar tulis Arab. Terus habis itu Arab harus tulis Indonesia. Yang ini tanah sucinya Arab di Indonesia, tanah suci Indonesia di Arab. Jadi kebalik-balik. Kebalik-balik. Tapi kan mereka belum tentu mau loh wong Arab ya. Kita sendiri yang bodoh kenapa kok mau ya. Iya, mereka soalnya kayak sok tahu. Mentang-mentang katanya tanah suci di Arab itu mentang-mentang ada Ka'bah itu loh. Ya. Mentang-mentang itu ya. Sampai temanku ada yang berkhayal sampai tak bilang nih, teruslah bermimpi kawanku. Yang namanya Briata, panggilannya Abi. Dia tuh bilang kalau Ka'bah sekali disentuh dosanya hilang. Terus aku bilang, teruslah memimpi temanku. Kok memimpi? Bermimpi temanku. Ya. Dia bilang, hah maksudnya? Lah kalau katamu sekali megang Ka'bah dosa hilang. Kalau kamu punya dosa, ya udah ke Ka'bah sekali pegang, udah balik ke Indonesia. Kan udah tinggal gitu.
Ya. Jadi tak bikin dia pusing. Sampai gara-gara aku pakai batik baju panjang aja loh, semua protes. Kok semuanya bisa pusing? Kok ini tadi nggak bawa baju batik tadi? Waduh, jangan Pak, buat sekolah Pak. Hah? Buat sekolah? Wah. Udah kadung dicuci. Oh. Marah nanti mama saya. Oh. Itu tadi lo pertanyaan kan bijak. Alasannya kalau tanah suci itu di Indonesia itu apa? Kamu bisa ngomong begitu kan bisa menjelaskan. Tanah suci itu lo kok Indonesia. Maaf Pak, maaf. Saya jelaskan ya. Yo. Kalau tanah suci di Indonesia itu karena saya lahir di Indonesia. Saya dibesarkan di Indonesia. Ya. Saya cari rezeki di Indonesia. Ya. Saya tinggal di Indonesia. Ya. Bahkan saya mati pun di Indonesia. Itu tanah suci saya. Mantep. Ya. Terus apalagi yang di sekolahan itu cerita dengan gurunya, dengan teman-temannya itu? Ya cuma pas lomba mewarna. Kan ada kayak tentara sama kayak apa itu, tentara sama tentara. Kan disuruh gambar. Nah, temanku kalau gambar tentara itu aneh dikit gitu loh. Jadi gradasi emang bagus, tapi kebalik. Jadi cuma hijau tua di pinggir set garis gitu. Tengah-tengahnya dikasih hijau muda. Udah gitu jadi tentara. Aduh. Habis itu masalah satu tak kasih Bung Karno aja. Tapi bajunya itu coklat, celananya juga coklat. Gitu aja udah protes, ya Allah. Waduh. Sampai aku bilang, di sekolahan ini aku penuh dengan bermimpi, bro. Menyedihkan. Kok bermimpi gimana sekolahan? Bermimpi buruk. Terus maunya gimana di sekolahan itu? Maunya di sekolahan tuh sama kayak Indonesia, sama kayak Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi harus adil. Adilnya? Kalau gitu kan mainnya nggak adil. Masa pelajaran agama di Indonesia kok suruhnya nulis Arab lah, kan nggak adil itu. Di Indonesia ya? Nah, berarti Arabnya merusak Indonesia itu. Aduh, rugi berteman sama Arab itu. Pusing lama-lama bayi ini. Terus maunya gimana lagi? Ya intinya mau sekolahan itu jadi adil gitu. Jadi ini karena sekolah negeri di Indonesia, yang diajarkan seharusnya budaya Indonesia, bukan budaya Arab. Budaya Arab biarkan dipelajari orang Arab. Betul itu. Nah, karena kenyataannya saat ini sekolah negeri Indonesia mengajarkan Arab, kita tanyakan pada orang Arab, mau enggak di bangsa Arab sana gantian. Dan kemarin itu saya itu Jumat kan disuruh masuk. Itu saya terpaksa bolos. Soalnya istighozah. Saya tuh udah nggak suka istighozah, menyembahnya ke Arab. Saya pengen yang menyembahnya itu jadwal menyembah ke negara sendiri, Indonesia. Bukan Arab. Kalau Arab ya udah tinggal istighozah di Arab kan gitu. Ya. Itu baru adil. Istighozah kan doa. Ya, istighozah itu doa. Nah, kenapa kita mendoakan dengan bahasa Arab, mendoakan orang Arab, kita enggak mendoakan bangsa sendiri Indonesia? Ya Palestina ya juga harus didukung emang. Kasihan sih emang Palestina. Hancur. Kenapa harus didukung? Katanya orang Arab. Lah iya kasihan juga Palestina itu. Secara kemanusiaan kasihan ya. Sampai dikasih videonya dong, Palestinanya kepalanya diperban. Aduh. Soalnya dikepung sama Israel. Israel ngamuk soalnya wilayahnya tuh diambil separuh. Masalah cuma separuh aja loh. Kayak 1 biji wafer. Aduh, gitu aja udah marah. Itu wilayah kok. Memang apa rumah kamu kalau diminta boleh nggak? Bisa saya tendang juga itu. Nah, ya itu tadi Israel marah karena wilayahnya diambil. Sekarang
rumahnya Risang diambil nggak boleh. Loh, Orang mau ambil rumah ditendang. Loh, masalahnya dia kan cuma mau minta sedikit aja wilayah. Nah. Soalnya anak-anak itu minta satu pulau lagi, tapi nggak tahu lah namanya apa itu. Diambil sebiji wafer, marah. Nah, tapi kalau rumah saya yang diambil, palanya itu bisa ditendangin sama saya. Sama wilayah itu kan sama seperti rumah, ya nggak boleh diminta. Walaupun hanya sedikit ya nggak boleh. Jadi Palestinanya itu yang salah. Oh, pastinya yang salah. Sampai ada yang bermimpi terus di video aja loh. Nih ya, kalau mau jalan ke surga harus melewati jembatan yang tipis, tajam-tajam terus licin. Kan nggak mungkin. Terus itu dibangunnya kapan? Waduh, dibangunnya kapan itu? Jembatan apa namanya? Mbok jembatan opo lali? Itu dibangunnya kapan? Tak Kontraktornya siapa? nggak tahu sampai tak komen ini. Kamu udah pernah lihat, bodoh? Tak kasih bodoh juga. Orang kamu riwayatnya, wirayatnya tak tamat aja belum. Gimana mau tahu? Harus lewat jembatan. Nah, siapa dia muni? Aku belum pernah lihat. Emang kenapa? Kamu aja lo tamatnya. Riwayatnya aja lo belum tamat. Ngapain kok udah sok tahu? Udah titik. Kalau dia komen lagi, aku nggak ngetik apa-apa. Ya cuma aku kasih titik gitu doang. Nah, para pemirsa tadi cerita sang anak kecil. Nah, dalam satu sisi kita bangga ini baru kelas 1 SD, bahasa Indonesia udah pinter. Tapi kita juga prihatin, anaknya orang Jawa nggak bisa bahasa Jawa. Ya. Ini fenomena kita sekarang. Bapak itu sengeni. Dan ini yang menjadikan keprihatinan kita, sehingga beberapa waktu lalu kita membuat video Arabisasi Pak, di sekolah negeri di Indonesia. Apalagi maksud saya yang nggak bisa bahasa Jawa itu yang basa Kromo itu loh Pak, yang nggak bisa. Moko bisa. Kalau yang biasa bisa. Pinter. Tapi kalau Kromo itu nggak bisa. Nah, itu keprihatinan dan ini memang terjadi di sekolah negeri di Indonesia. Anak-anak kecil kita dipaksa menjadi Arab. Anak-anak kecil kita dipaksa untuk mempelajari budaya Arab dan menjadi Arab. Ini sangat memprihatinkan dan semua itu memakai uang negara. Yang seharusnya uang negara itu digunakan untuk melestarikan budaya bangsa sendiri. Ini benar-benar memprihatinkan. Sampai kapan pemimpin kita ini tercerahkan? Ataukah mereka bodoh ataukah mereka pura-pura bodoh? Bangsa ini mau dihabisi. Anak-anak kecil kita, keturunan kita dipaksa menjadi Arab. Tetapi mereka akan menjadi sebuah bangsa yang linglung, bangsa yang bingung karena mereka mau ngaku Arab. Mereka bukan orang Arab, bukan bangsa Arab, tapi mau mengaku bangsa Indonesia, mengaku orang Jawa, sudah kehilangan indikator kejawaannya. Keprihatinan inilah yang terus-menerus membuat kita tergerak untuk berjuang. Mudah-mudahan obrolan kita dengan anak kecil tadi bisa menyentil hati nurani kita untuk menjadi sebuah titik balik kesadaran. Saya rasanya sampai mau jajah Arab Pak, soalnya Waduh, pengen jajah Arab. Indonesia lu disuruh Karena mempelajari budaya Arab. Bangsa Indonesia dijajah Arab, kita dipaksa mempelajari budaya Arab. Sampai Risang kepingin gantian jajah Arab gitu ya. Aku sampai dia itu aslinya tuh pengen tuker. Jadi Indonesia nulis itu kalau nulis itu nggak boleh pakai tulisan Indonesia lagi, tapi pakai Arab. Tapi kalau Arab pakai tulisan Indonesia, aduh, nggak ngerti apa-apa ini. Nah, para pemirsa, demikian tadi obrolan kita dengan sang anak kecil, tapi luar biasa. Ya, namanya masih nama Jawa, walaupun belum pinter bahasa Jawa. Risang Sinatria.
Suhardi Putra. Wah, mantep ini. Mudah-mudahan mampu menyentuh hati nurani kita. Sampai di sini obrolan kita dengan sang anak kecil, sang regenerasi penerus perjuangan kita. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu. Rahayu.